Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia atau World Bank adalah lembaga keuangan internasional yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. World Bank itu dirancang untuk membiayai proyek-proyek pembangunan pada negara anggota. Manfaat dari World Bank yaitu mengentaskan kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang dan negara miskin, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya ada kerugian dari Bank Dunia. Yang pertama, jika negara ingin meminjam dana kepada Bank Dunia, maka harus ada pengubahan undang-undang. Selanjutnya, meminjam kepada Bank Dunia akan membuat negara terlilit utang yang akhirnya dapat menjadi bumerang bagi negara itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Uni Eropa atau European Union adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berada di Eropa. Organisasi yang beranggotakan 27 negara ini menjalin hubungan kerjasama di berbagai bidang dari ekonomi, ilmiah hingga politik. Manfaat Uni Eropa bagi Indonesia yang pertama yaitu ada membutuhkan perekonomian negara dengan membantu perkembangan pasar bebas di Indonesia. Yang kedua yaitu ada meningkatkan investasi dengan membuka jalan bagi Indonesia untuk menjalin hubungan saling diplomatik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelemahan Uni Eropa bagi Indonesia. Ketidakseimbangan fiskal yaitu daya saing, kemajuan sosial dan ekonomi yang tidak merata antar negara. Secara anggota itu sistem keuangan yang rentan serta hambatan dalam pergerakan sumber daya. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Manfaat kerjasama ekonomi internasional yaitu meningkatkan dan memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara-negara anggota, meliberalisasi secara progresif, dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan sistem perdagangan yang transparan dan memudahkan investasi. Dampak negatif kerjasama ekonomi internasional: 1. Pasar dalam negeri dikuasai produk asing. 2. Mundurnya perusahaan dalam negeri. 3. Meningkatnya pengangguran. 4. Banyaknya TKI ilegal. Pengertian organisasi buruh internasional adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah naungan PBB. ILO didirikan pada 1919 sebagai bagian persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembentukan LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II. Manfaatnya adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Dampak negatifnya yaitu ketergantungan dengan negara lain, banyaknya pinjaman modal dari luar negeri dapat membuat Indonesia selalu tergantung pada bantuan negara lain. Hal ini akan menyebabkan Indonesia tidak dapat mengembangkan pembangunan yang lebih baik. Dan dampak positifnya yaitu meningkatkan keuangan negara kerja sama ekonomi antar negara dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Salah satunya di bidang keuangan. Melalui kerjasama ini, Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat lunak yang digunakan
digunakan untuk pembangunan. Dengan demikian, adanya pinjaman keuangan otomatis dapat meningkatkan keuangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Iskoma dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang OVES. Yaitu pengertian OVES adalah sebuah organisasi dari negara-negara pengeksporan minyak bumi. OVES didirikan pada 14 September 1961 di Irak. Demikian, pada tahun 1962 Indonesia setempat bergabung dengan OVES. Namun pada Mei 2008 Indonesia mengumumkan keluar dari OVES. Saya ingin membacakan manfaat OVES. Manfaat OVES yang utama adalah untuk mengordinasikan dan mengatur produksi minyak mentah dari negara-negara anggotanya untuk menjaga harga minyak dunia agar tetap stabil dan mengutamakan bagi para produsen dan eksportir minyak. Lalu saya ingin membacakan keuntungan OVES, yaitu dapat mendorongkan efisiensi dalam pembelian minyak karena RI dapat melakukan pembelian langsung dengan negara anggota lain yang tergabung. Lalu saya ingin membacakan tentang kerugian OVES. Pada hilangnya peran negara ini di beberapa area yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Kalau biasanya negara ini ingin usul sesuatu harus punya teman, tidak bisa unsur sendiri. Tapi kalau kita menjadi anggota OVES, kita punya dukungan dari sama anggota OVES. Sedangkan kalau keuntungannya menurut mantan gubernur OVES untuk Indonesia, Maizar Rahman, ada 3. Pertama, kata-katanya dalam disimulasi energi ini kan Indonesia sudah menjadi importir minyak. Dan dapat beberapa tahun terakhir kita menjadi salah satu pengimporan minyak terbesar. Karena itu, lanjut Maizar, Indonesia masih membutuhkan OVES untuk perbudakan proses importir ke negara lain. Nah, kemudian sementara ketiga dispolasi politik dengan masuknya kembali ke OVES, bila Indonesia mendapatkan masalah dengan mudah mendapatkan dukungan melalui negara-negara OVES. Sekian dari saya. Terima kasih. International Trade Organization, yaitu ITO, adalah organisasi internasional yang terkait dengan perdagangan internasional yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Tujuan didirikannya organisasi ini untuk memajukan perdagangan internasional dunia. ITO, tujuan didirikannya organisasi ini untuk memajukan perdagangan internasional. International Trade Organization, ITO, adalah organisasi internasional yang terkait dengan perdagangan internasional yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi dunia.